Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita serahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Ibu Devita Murti dari Prodi S1 Bisnis Digital kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai makna mengikuti sunnah Rasul. Teman-teman yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenungkan atau berpikir betapa indahnya hidup ini apabila kita mengikuti jejak yang dilakukan oleh Rasul pada zamannya. Sunnah beliau ini bukan sekadar ajaran masa lalu, melainkan panduan dan pandangan hidup kita yang tetap relevan mengikuti dengan perkembangan zaman. Di dalam sunnah Rasul ini terdapat keteladanan dalam beribadah, berakhlak, dan bermasyarakat. Ketika kita berusaha menghidupkan sunnah, sesungguhnya kita ini sedang berusaha mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mendalami sosok terbaik yang pernah diutusnya ke dunia, yaitu Rasulullah SAW. Mari kita bersama-sama pahami apa makna sunnah itu dan bagaimana keindahan yang lahir dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Menurut bahasa, sunnah ini merupakan jalan atau satu ajaran, baik jalan atau ajaran yang baik maupun yang buruk. Adapun sunnah menurut ulama. Sunnah menurut ulama. Yang pertama, menurut ulama ahli hadis as-sunnah ialah semua yang disandarkan kepada Nabi SAW yang berupa qaul atau perkataan, fiil atau perbuatan, takrir atau penetapan dan pengakuan ataupun sifat. Yang kedua, menurut ulama usul fikih, sunnah ialah dalil-dalil agama yang datang dari Nabi SAW yang bukan berupa Al-Quran. Yang ketiga, ada menurut istilah ulama ahli fikih lain ialah sesuatu yang diperintahkan atau syariat dengan perintah yang tidak wajib. Dan yang terakhir, menurut istilah ulama-ulama salaf atau ulama akidah, yang dimaksud dengan sunnah ialah petunjuk atau ajaran Nabi SAW dan para sahabatnya yang berupa ilmu, keyakinan, perkataan, dan amal perbuatan. Adapun dalil yang membahas mengenai makna mengikuti sunnah Rasul. Dalil dari Amir bin Auf bin Zaid al-Muzani radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW yang berbunyi, "Man ahya sunnatan min sunnati fa'amila bihan nasu kana lahu nisfu ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim syari'an." Tersebut memiliki arti, barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Adapun firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 269 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata may yasha wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakaru illa ulul albab. Artinya, Allah menganugerahkan al-hikmah atau kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, dia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Mengamalkan sunnah Rasul ini memiliki banyak keutamaan dan keuntungan yang menunjukkan keindahannya. Dengan berpegang teguh pada ajaran dan teladan Rasulullah SAW, seorang muslim akan mendapatkan petunjuk dalam hidupnya yang lurus dan penuh keberkahan. Di antaranya ialah sebagai berikut. Pertama ialah menunjukkan bukti kecintaan kepada Allah SWT. Dengan melalui Rasulullah, seorang hamba membuktikan bukti cintanya kepada Allah karena kecintaan kepada Allah tidak bisa dipisahkan dari ketaatan kepada putusannya. Yang kedua, menunjukkan bukti kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Sunnah berarti menghormati dan mencintai beliau dengan menghidupkan ajaran dan teladan yang telah diwariskan kepada kita. Yang ketiga, bahwasanya hidayah atau petunjuk agar terhindar dari kesesatan hanya dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah menjadi penerang atau petunjuk arah bagi kita agar kita tidak terjerumus dalam kebingungan dan kesesatan di tengah berbagai fitnah di dunia.
Yang keempat, menjaga keselamatan diri dari perselisihan dan perpecahan. Ketika umat Islam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka akan tumbuh persatuan dan saling menghormati dan menghargai di antara sesama kita semua. Contoh dari melaksanakan sunnah Rasul yang utama dalam rangkaian ibadah seperti sholat sunnah, puasa sunnah, seperti puasa Senin atau Kamis, dan juga berzikir. Dalam kegiatan sehari-hari mungkin dalam makan atau minum. Rasulullah menerapkan makan menggunakan 3 jari dan berdoa atau membaca basmalah sebelum makan dan minum. Sekian dari saya, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila ada perkataan saya yang kurang mengenakan dan apabila ada salah dari saya, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.